Halo teman-teman semua, sebelumnya terima salam Buddhis dari saya. Nama saya di Budaya, nama budaya. Perkenalkan saya Salwa Sofian dengan NIM 210710018. Saya berasal dari Prodi Bahasa Mandarin, Fakultas Ilmu Budaya, Istanbul 2021. Hari ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai kerukunan antar umat beragama. Pertama-tama tentu saja kita perlu mengetahui apa itu kerukunan. Kerukunan berasal dari kata rukun, di mana menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, rukun berarti baik dan damai, tidak bertengkar, bersatu hati, bersepakat. Kerukunan berarti perihal hidup rukun, rasa rukun, dan kesepakatan. Jadi dapat disimpulkan bahwa kerukunan antar umat beragama memiliki makna hidup rukun, yaitu hidup dalam suasana baik dan damai, tidak bertengkar, bersatu hati, dan bersepakat antar umat yang berbeda-beda agamanya atau antar umat dalam satu agama. Negara Indonesia terdiri dari beragam suku, ras, agama, dan budaya dengan kekhasan yang berbeda satu sama lain. Dan ketika keanekaragaman ini menyatu menjadi satu, maka yang akan muncul adalah sebuah keindahan. Namun, di balik keindahan ini masih terdapat beberapa kasus yang mengatasnamakan agama. Salah satu penyebabnya ialah etnosentrisme, yaitu sikap yang menerapkan budaya atau etnis sendiri sebagai kerangka acuan untuk menilai budaya, perilaku, kepercayaan orang lain, alih-alih menggunakan standar budaya yang telah diterapkan. Untuk itu dibentuklah Tri Kerukunan Umat Beragama. Tri Kerukunan Umat Beragama adalah konsep sederhana yang dibuat dan dikeluarkan oleh pemerintah, upaya menciptakan kerukunan antar umat beragama. Berikut isi Tri Kerukunan antar umat beragama. 1. Kerukunan antar sesama umat beragama. Meskipun menganut agama yang sama, adanya kerukunan antar sesama umat beragama penting agar tidak muncul konflik. 2. Kerukunan antar umat beragama. Kerukunan antar umat beragama merupakan hal yang paling penting untuk mencegah adanya konflik yang terjadi akibat perbedaan keyakinan. 3. Kerukunan antar umat beragama dan pemerintah. Pemerintah memegang peran yang penting dalam menjaga kedamaian negara. Untuk itulah, kerukunan antar umat beragama dan pemerintah juga harus dijaga. Dalam agama Buddha, untuk membina dan memupuk sikap hidup rukun, Sang Buddha menganjurkan, terdapat 6 dharma yang bertujuan agar kita saling mengingat, saling mencintai, saling menghormati, saling menolong, saling menghindari percecokan yang akan menunjang kerukunan, persatuan, serta kesatuan. Keenam dharma itu adalah 1. Memancarkan cinta kasih atau metta dalam perbuatan kita sehari-hari. Maka kedamaian, keharmonisan, dan kerukunan dan persatuan akan terwujud. 2. Menggunakan cinta kasih dalam setiap ucapan, berbicara dengan etikat baik, tidak menyebarkan isu, gosip, dan fitnahan. 3. Selalu mengarahkan pikiran pada kebajikan, sama sekali tidak menginginkan orang lain celaka. 4. Menerima buah karma baik, kebahagiaan, berusaha tidak serakah dan membagikan kebahagiaan tersebut pada orang lain dan rasa kepedulian sosial. 5. Melaksanakan moral atau sila, etika dengan sungguh-sungguh dalam pergaulan bermasyarakat. Tidak berbuat sesuatu yang melukai perasaan orang lain. 6. Mempunyai pandangan yang sama yang bersifat membebaskan diri dari penderitaan dan membawanya berbuat sesuai dengan pandangan tersebut. Hidup harmonis, tidak bertengkar karena perbedaan pandangan. Sebenarnya sudah selayaknya orang-orang melindungi keyakinannya. Tapi itu tidak berarti kita menjadi kolot dengan memelihara pikiran bahwa keyakinan kitalah yang paling benar dan yang lainnya salah. Mengenai ini, Sang Buddha memberi nasihat kepada seorang pemuda yang bernama Kapatika. Bagi seorang bijaksana yang harus melindungi kebenaran, dia layak sampai kepada kesimpulan, ini saja yang benar dan yang lainnya salah. Ketika diminta oleh Brahmana muda itu untuk memberikan keterangan lebih lanjut tentang hal melindungi keyakinan, Sang Buddha bersabda, seseorang mempunyai kepercayaan. Kalau ia berkata, ini adalah kepercayaanku. Sampai di sini ia melindungi keyakinannya. Tapi hal ini tidaklah berarti ia dapat mengambil kesimpulan. Ini saja yang benar dan yang lainnya salah. Orang boleh saja memiliki kepercayaannya dan ia boleh berkata, aku percaya ini. Sampai di sini ia menghormati kebenaran.
Tapi tidak seharusnya ia berkata bahwa apa yang ia percaya itu adalah satu-satunya kebenaran dan yang lainnya salah. Sang Buddha melanjutkan, melekat kepada suatu pandangan saja dan memandang rendah pandangan orang lain adalah tidak baik, dan orang bijaksana menamakan ini satu belenggu. Agama Buddha sangat menghargai kebebasan setiap manusia untuk memilih dan meyakini keyakinannya. Keyakinan agama tidak perlu dipaksakan. Yang penting cara seseorang menjalankan keyakinannya untuk kebaikan bersama dan untuk mengatasi penderitaannya. Kepada Niroda, Buddha menjelaskan bahwa ia menyampaikan ajaran tidak bertujuan untuk mendapatkan pengikut atau membuat seseorang meninggalkan gurunya, melepaskan kebiasaan dan cara hidupnya, menyalahkan keyakinan atau doktrin yang telah dianut. Ia hanya menunjukkan cara membersihkan noda, meninggalkan hal-hal buruk yang menimbulkan akibat menyedihkan di kemudian hari. Demikian yang dapat saya sampaikan. Sabesata Bhawatu Sukhitata, semoga semua makhluk hidup bahagia. Sadu. Namo Buddhaya.